Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan. Jadi tadi sampai at-tafwid itu apa? Tidak mengingkari dan tidak menetapkan. Ini pun ternyata keliru. Kenapa keliru? Kenapa keliru? Menyalahi at-tauhid tadi. Karena ketika Allah Subhanahu wa menjelaskan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, istiwa ini adalah bahasa Arab. Apa artinya? Bersemayam. Makanya Allah Subhanahu wa berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada Muhammad itu Al-Quran Arabian dengan berbahasa Arab. Agar apa? La'allakum ta'qilun, agar kalian faham. Jadi Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar apa? Agar kita faham maknanya, agar diketahui oleh hamba-hambanya. Istiwa apa artinya? Bersemayam, bahasa Arab. Jelas kan maknanya? Jelas. Tapi itulah diantara beberapa yang harus kita nafikan dari nama dan sifat Allah. Itu pertama at-tahrif, yang kedua at-ta'til, yang ketiga at-takyif, dan yang keempat at-tamtsil atau at-tashbih. Jadi tadi kembali kepada permasalahan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala as-samad, artinya Allah tidak berongga. Artinya tidak ada sesuatu yang masuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada sesuatu pun yang keluar dari Allah. Allah tidak membutuhkan sesuatu yang masuk kepada dirinya. Allah pun tidak membutuhkan sesuatu yang keluar dari dirinya. Kenapa? Allah as-samad, Allah yang tidak memiliki rongga. Jadi inilah diantara dua pengertian dari makna as-samad. Makna yang pertama apa? Allah maha tempat bergantung segala hal, maha tempat bersandar segala hal, maha tempat berharap segala hal. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki rongga. Itulah diantara dua makna as-samad. Dan berikutnya mas sekalian yang dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, timbul pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala as-samad? Kenapa Allah as-samad? Maka seperti setunduknya kasih pertanyaan gitu. Bolehkah kita ngantuk ketika kajian? Boleh kan? Ada apa gitu ya? Ngantuk ketika ibadah ada apa? Gitu kan? Dipertanyakan. Ngantuk kita harus dicurigai. Kenapa kita ngantuk dalam ibadah kepada Allah? Kenapa kita malas dalam ibadah? Malas kita harus dicurigai. Kalau kita ngantuk kan nggak dapat ilmu, nggak dapat pemahaman ilmu. Dan kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala as-samad? Ada di antara tiga alasan. Alasan yang pertama, kenapa Allah as-samad? Jawabannya karena Allah al-ahad. Kenapa Allah as-samad? Jawabannya karena Allah al-ahad. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan dua asmaul husna ini, menggandengkan antara nama Ahad dan As-Samad di dalam satu surat, yaitu surat Al-Ikhlas. Al-Ahad dalam ayat yang pertama, adapun As-Samad dalam ayat yang kedua. Allah gandengkan keduanya. Kenapa Allah Al-Ahad? Jawabannya karena Allah As-Samad. Allah tempat bergantung, Allah tempat bersandar, Allah tempat berharap.
Kita balikan, kenapa Allah As-Samad? Jawabannya karena Allah Al-Ahad, satu-satunya tempat bergantung, satu-satunya tempat bersandar dan berharap. Maka dua Asmaul Husna ini Allah gandengkan secara bersamaan dalam satu surah. Kenapa? Karena dua Asmaul Husna ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Al-Ahad tidak bisa dipisahkan dengan As-Samad. As-Samad pun demikian tidak dipisahkan dengan Al-Ahad. Jadi alasannya pertama, kenapa nama Allah As-Samad? Jawabannya karena Allah Al-Ahad. Allah Al-Ahad, satu-satunya tempat bersandar, tempat bergantung, dan tempat berharap. Kalau kita mendalami korelasi antara hubungan As-Samad dengan Al-Ahad, bahwa tidak ada satupun tempat bergantung selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun tempat bersandar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak satupun berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendalami ini menyangkut tingkatan tauhid yang paling tinggi. Karena tauhid kita itu bertingkat. Ingat, tauhid kita bertingkat-tingkat. Ya, dan tingkat tauhid yang paling tinggi yaitu pada saat seseorang tidak lagi melihat di samping ada kekuatan di samping Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini namanya orang yang sudah sampai kepada tingkat tauhid yang paling sempurna. Dia tidak akan bersandar kecuali kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan berharap kecuali kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan bersandar, berharap, terus bergantung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mensirnakan kekuatan di samping Allah. Ya, ini tingkat yang paling tinggi. Karena ada orang yang masih bersandar kepada selain Allah, masih berharap kepada selain Allah, masih bergantung kepada selain Allah. Padahal ahli at-tauhid, ahli tauhid. Ya, maka tadi hati-hati dengan tauhid yang ketiga ini. Karena banyak orang yang menyimpang dari pemahaman yang benar. Ya, nah jadi ini tingkat tauhid yang paling tinggi pada seorang mengandalkan satu kekuatan saja, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak tempat bersandar, tidak tempat berharap dan bergantung kecuali hanya mengandalkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini alasan yang pertama. Jadi kenapa Allah As-Samad? Jawabannya karena Allah Al-Ahad, satu-satunya tempat untuk bergantung. Alasan yang kedua, kenapa Allah As-Samad? Kenapa Allah As-Samad? Jawabannya karena semua sifat Allah semuanya positif. Semua sifat Allah penuh dengan kebaikan. Semua sifat Allah penuh dengan kesempurnaan. Karena semua sifat Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kebaikan, penuh dengan kesempurnaan, penuh dengan keindahan, maka Allah Subhanahu wa taala As-Samad, tempat bergantung, tempat bersandar, dan tempat berharap. Sekiranya ada satu sifat saja, sifat negatif bagi Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah bukan As-Samad. Betul kan? Allah masa segala-galanya. Misalnya Allah enggak kaya. Bagaimana anggapan orang Yahudi? Menganggap Allah itu pelit kan? Mereka kaya katanya. Orang Yahudi mengatakan begitu. Ya, Masya Allah dari hal itu. Dan sekiranya ada satu sifat negatif saja bagi Allah Subhanahu wa taala, satu saja, berarti Allah tidak
As-Samad, bukan As-Samad. Karena semua sifat Allah Subhanahu wa taala penuh dengan sifat positif. Sifat penuh dengan kebaikan, sifat penuh kesempurnaan. Kalau begitu Allah As-Samad, tempat bergantung segala hal, tempat bersandar segala hal, tempat berharap segala hal. Karena sifat Allah penuh dengan sifat positif. Ini alasannya yang kedua. Kenapa Allah disebut As-Samad? Jawabannya karena semua sifat Allah penuh dengan sifat positif. Gak ada satupun sifat negatif bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya Allah memiliki satu saja sifat negatif, berarti Allah bukan As-Samad. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa Allah As-Samad? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepada apapun dan siapapun. Sekali lagi, kenapa Allah As-Samad? Jawabannya karena Allah tidak butuh kepada siapapun dan apapun. Bahkan apapun dan siapapun membutuhkan Allah. Karena Allah tempat bergantung, Allah tempat berharap. Berarti Allah tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Karena satu-satunya tempat yang diharapkan oleh apapun dan siapapun. Ya, Allah tidak butuh kepada kita. Makanya lihat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, antumul fuqara ila Allah, wallahu huwal ghaniyul hamid." Ya ayyuhan nas, kata Allah, wahai sekalian manusia, antumul fuqara ila Allah. Kalian ini fakir, artinya amat sangat butuh kepada Allah. Butuh kepada segala-galanya. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah Subhanahu wa taala Maha kaya lagi Maha terpuji. Lihat jemaah sekalian, dalam ayat yang mulia ini ada dua hakikat, tapi dengan sifat yang sangat berbeda. Dua hakikat tapi sifatnya berbeda. Yang pertama hakikat manusia, yang kedua hakikat Allah Subhanahu wa taala. Ini mesti kita sadari, kita sebagai manusia. Apa sih hakikat kita? Kata Allah, antumul fuqara. Kalian amat sangat butuh sekali kepada Allah. Ini hakikat kita, saling membutuhkan. Adakah manusia bisa berdiri sendiri? Adakah? Sudah mapan, saya nggak butuh siapa-siapa. Adakah? Nggak ada. Namanya kalau meninggal dikubur sendiri gitu, nggak bisa. Jadi manusia ini sifatnya tadi al-fuqara, amat sangat butuh kepada siapapun dan apapun, termasuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat manusia, al-fuqara ila Allah. Adapun yang kedua, hakikat Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Wallahu wal ghaniyul hamid. Allah Maha kaya lagi Maha terpuji. Itu hakikat Allah. Jadi Allah terpuji dengan kekayaannya. Itu hakikat manusia. Ya. Jadi butuhnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kebutuhan yang tidak akan pernah terputus. Enggak pernah berhenti, enggak pernah berakhir. Sampai kapan kita berakhir butuhnya kita kepada Allah? Sampai kapan? Sampai mati. Sudah mati kan masih butuh kan? Nanti dalam barzah dibukan kembali, masih butuh kan? Nggak ada akhirnya. Nggak ada akhirnya. Adapun manusia, kita butuh kepada seorang kebutuhan yang mungkin bisa berakhir, bahkan bisa berakhir. Ya kan? Kebutuhan seorang istri kepada suami, kebutuhan yang bisa berakhir kan? Bisa kan? Kebutuhan seorang anak kepada orang tua, kebutuhannya bisa
berakhir. Tapi butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala kebutuhan yang tidak mengenal akhir, tidak akan berhenti. Ya, tidak akan berhenti. Maka kita amat sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dua hal. Jadi rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu meliputi dua rasa butuh. Ya, apa saja dua rasa butuh itu insyaallah kita akan bahas di pekan yang akan datang. Ya, insyaallah kita akan bahas di pekan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, melindungi kita dengan rahmat dan hidayahnya. Untuk kajian malam ini sekian sampaikan, semoga bermanfaat, menambah ilmu kita, menambah wawasan kita, serta menambah istiqomah kita. Ya Allah a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik wa da'wana alhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.